Shalom, selamat pagi. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Kita mau memuji dan memuliakan Dia. Ya Yesus, kami datang ke depan-Mu, membawa segala pujian kami. Haleluya Yesus. Memandang
kami anak-anakmu datang ke hadapan-Mu Bapa. Ajar kami untuk setia dan taat padamu Bapa dalam segala pengharapan kami Yesus. Terimalah segala pujian sembah kami pada hari ini Bapa. Biarlah kami selalu rindu untuk memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Karena Engkau Raja di atas segala raja Bapa. Kuasa-Mu tidak akan pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya Bapa. Inilah pujian kami bawa hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Amin, luar biasa. Walaupun dalam keadaan seperti ini kita tetap mau memuji dan memuliakan Dia. Amin. Amin. Kita mau mendekatkan hati kita mau temukan cintanya di dalam kehidupan kita. Mari Bapak ajar kami buat berdiam. Sa
Dia akan selalu mengajar kita berdiam karena kita tahu bahwa Dialah sumber kekuatan kita. Amin. Saya ajak Bapak Ibu buat bangkit berdiri dan kita mengatakan bahwa Allah sumber kuatku. Bahwa Dialah sumber kekuatan kita di bumi dan di surga. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita kamu mendengarkan firman Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Bapa. Bapa, kami percaya Bapa, pada keadaan apapun kami pada saat ini Bapa, kami percaya semua adalah waktu-Mu Bapa. Semua Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami hanya bisa percaya Bapa, karena kami percaya pada saat tiba waktunya semua adalah yang terbaik dalam kehidupan kami Bapa. Pada saat kami melewati cobaan, kami tetap percaya Bapa, karena Kaulah yang terbaik dalam kehidupan kami Bapa. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik.
Haleluya. Haleluya. Yesus, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Haleluya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya. Yesus. Segala puji, hormat, syukur kepadamu Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena anugerah kasih karunia yang Engkau limpahkan kepada kami, sehingga sampai hari ini kami ada penuh sukacita, penuh damai sejahtera karena pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Sampai hari ini kami boleh tetap mengikuti ibadah, walaupun melalui Tuhan media live streaming ini. Kami percaya Tuhan Engkau sudah memberkati kami. Dan kami rindu Tuhan untuk kembali disegarkan, dikuatkan, dipulihkan, diberkati, disembuhkan. Bahkan melihat kuasa Tuhan semakin nyata melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu jadi nyatakan bagi kami semua, supaya kami semua Tuhan dapat melihat kekayaan, kemuliaan Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus semakin nyata dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu, baik umat Tuhan yang ada di rumah, para pendengar sekalian yang akan mendengar kebenaran-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kami semua. Beri kami hikmat, beri kami pengetahuan, beri kami Tuhan pengertian tentang firman-Mu, supaya Tuhan hidup kami diubahkan sepenuhnya dan memancarkan kemuliaan Kristus, karena firman-Mu bekerja secara ajaib. Tidak ada roh lain yang dapat mengganggu kami, karena kami tahu kami ada dalam kerajaan sorga, di bawah kuasa otoritas kerajaan sorga. Maka kami dipenuhi sukacita, damai sejahtera untuk dengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan berkata, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi semua. Apa kabar saudara? Saudara yang mengikuti ibadah live streaming ini, saya percaya saudara punya rasa lapar, haus, rindu akan Tuhan di dalam diri saudara. Dan saya percaya di saat saudara memberikan hati dan pikiranmu, jemaat Tuhan yang ada di rumah, pendengar dimanapun saudara berada, yang mengikuti ibadah ini dari awal sampai pada pemberitaan firman, kesempatan yang indah ini, saya percaya ini adalah waktu yang terbaik engkau mendapatkan segala kekayaan sorga diberikan kepadamu, yaitu firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, terima kasih, saya bersyukur kepada Bapa di sorga, terima kasih juga Bapak Gembala dan semua para pelayan di tempat ini, yang pada kesempatan ini kita boleh bekerja sama untuk dapat membagikan firman Tuhan, membawa jemaat Tuhan menikmati hadirat Tuhan. Saya tidak berpanjang lebar, mari kita segera memulai pemberitaan firman Tuhan. Saya mengajak saudara melihat satu kebenaran di dalam Alkitab kita, yaitu di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-1. Saya tidak perlu minta saudara berdiri, di rumah saudara duduk aja, santai aja. Dengarkan firman Tuhan tetapi tetap fokus. Amin saudara. Haleluya. Saya rindu saudara bisa mengikuti apa yang kita baca. Hanya satu ayat, tidak panjang ayatnya, singkat.
Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya percaya saudara membacanya juga di rumah. Saudara mengikutinya. Sekali lagi saya bacakan, tapi perbedaannya hari ini, saat ini saya akan membuat penekanan pada bagian tertentu yang kemudian menjadi fokus kita. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Puji Tuhan, peringatan firman Tuhan ini ditulis kurang lebih 2000 tahun lalu. Sebelum begitu banyak keadaan yang buruk, baik peperangan, baik kelaparan, baik gempa bumi, baik sakit penyakit bala sampar yang melanda dunia yang begitu luar biasa sedang terjadi saat ini, itu semua belum terjadi. Saat firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk menyadarkan jemaat Tuhan pada zamannya bahwa kita harus mengetahui, kita harus mengerti, kita harus melihat apa yang sedang terjadi ini sebagai keadaan di mana dunia ada pada akhir zaman, ada pada ujung dari peradaban manusia. Pendengar sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan JRB yang ada di rumah masing-masing yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini. Saya percaya saudara juga mengikuti perkembangan hari-hari ini yang sedang terjadi di dunia. Kita melihat apa yang ada di sekitar kita. Mungkin saudara merasa di rumah saudara tidak bisa kemana-mana. Saya bersyukur saat ini saya bisa datang di sini. Karena di lingkungan kami juga aksesnya sudah sangat dibatasi. Dan di beberapa lingkungan bahkan daerah, di daerah kita ini sangat dibatasi. Saya bersyukur saya bisa ada. Dan saudara juga tidak bisa datang ke sini karena memang kita sedang ada di rumah kita masing-masing untuk menghindarkan diri, untuk menjaga diri dari keadaan, dari situasi, dari wabah yang sedang melanda dunia ini. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, sekalipun ada di rumah, saya bisa menyampaikan kebenaran ini kepada saudara. Untuk membuat kita semua, saya sendiri juga bisa melihat secara langsung bahwa keadaan yang sedang terjadi ini adalah penggenapan dari apa yang sudah ditulis oleh firman Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur karena firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang sudah ditulis tidak dapat dibatalkan. Itu pasti digenapi. Itu sebabnya saudara, tidak sia-sia kita mencari terus kebenaran, kita membaca terus kebenaran, karena ini pasti digenapi. Ada janji-janji Tuhan terhadap hidup kita juga pasti digenapi jika kita percaya, kita menerimanya. Apa yang terjadi sedang melanda dunia ini, yaitu pandemi COVID-19. Kalau saudara ikuti, sedang terjadi kesukaran di mana-mana. Akibat dari wabah ini. Ada berita di beberapa belahan dunia, mulai dari Italia. Orang-orang mulai membuang uangnya di jalan. Karena merasa uang tidak berarti lagi. Belum lama ini ada satu berita yang viral. Seorang pengacara Indonesia berkata bahwa harta bendanya tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Yang paling berharga adalah nyawa. Paling berharga adalah jiwa kita. Dari ancaman wabah yang melanda dunia ini, tidak hanya orang kaya, tidak hanya pejabat, semua orang dilanda oleh kesukaran ini. Tetapi kepada kita saya bersyukur sekali, kita mendapatkan jaminan firman Tuhan. Dan dari kebenaran ini kita tahu bahwa apa yang sedang terjadi dan bagaimana kita menghadapinya. Paulus menasihati kita untuk benar-benar melihat keadaan ini, membuat kita mengerti bahwa ini adalah akhir. Dan dia berkata seperti ini, akan terjadi masa-masa sukar. Kata sukar dalam bahasa Yunaninya itu kalepos.
Artinya suatu keadaan yang membuat kita menjadi lemah. Suatu situasi yang membuat kita menjadi tidak berdaya. Itu yang sedang terjadi. Sehingga siapapun hari ini, dimanapun dia berada, di 200 negara yang sedang dilanda oleh wabah ini, sekarang kebanyakan menjadi takut. Tetapi puji syukur sekali lagi saya tekankan kebenaran ini. Bahwa kita anak Tuhan, orang percaya mendapatkan jaminan dari perkataan firman Allah yang hidup. Kita dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Nah tentunya sebagai anak Tuhan, saya di sini sebagai hamba Tuhan untuk menyampaikan hal penting. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita meresponi keadaan ini. Sebagaimana Paulus berkata, ketahuilah bahwa keadaan-keadaan ini semakin sukar. Nah, dengan kesadaran bahwa segala sesuatu ini sedang terjadi. Kesukaran, ancaman, ketakutan, wabah. Bahkan ada bagian-bagian tertentu sedang dilanda juga dengan bencana yang lainnya. Bagaimana kita harus bersikap? Saya mengajak saudara untuk melihat kebenaran ini. Dan saudara boleh santai, rileks, dan arahkan terus hati dan pikiranmu kepada kebenaran firman Tuhan ini. Pertama saudara, jangan takut. Di dalam Alkitab ada 360 kali kata jangan takut ini ditulis oleh firman Tuhan. Itu artinya setiap hari Tuhan menyampaikan kepada kita, jangan takut. Saya mengajak saudara melihat satu kebenaran di dalam Matius pasal 10, ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Saya bacakan buat saudara. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini perkataan juru selamat kita. Ini perkataan raja di atas segala raja. Ini perkataan gembala yang agung. Ini perkataan Tuhan pencipta serwah sekalian alam. Dia memberi jaminan kepada kita untuk tidak takut. Dia mengarahkan kita untuk melihat keadaan di lingkungan kita. Dia bilang perhatikan burung pipit. Burung pipit adalah burung yang kecil yang seharusnya nilainya sangat murah. Artinya tidak ada artinya sebenarnya. Tetapi karena itu ciptaan Tuhan. Itu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Itu ada dalam jaminan Tuhan. Itu ada dalam perlindungan Tuhan. Maka burung pipit dipelihara oleh Tuhan. Lalu kedua dia bilang, rambut di kepalamu Tuhan hitung. Saudara pernah hitung rambut? Jika ada di antara saudara pernah hitung rambut, saya mau kasih tahu kepada saudara, mungkin rambut botakmu yang dihitung. Kita semua tidak mungkin pernah menghitung rambut kita. Tapi Alkitab berkata seperti ini, rambut di kepala kita dihitung, bahkan sehelai pun jatuh. Kalau Tuhan tidak menghendakinya, itu tidak jatuh. Artinya apa saudara? Kenapa Tuhan bilang kita jangan takut? Artinya hidupmu ada dalam kedaulatan raja di atas segala raja. Tuhan pencipta serwa sekalian alam. Gembala agung yang ajaib. Dialah juru selamatmu. Ini yang menjadi jaminan, ini yang menjadi kekuatan, ini yang membangun iman, ini yang memberi pengharapan kepada kita bahwa raja segala raja ada di pihak kita. Kenapa kita tidak takut? Karena tidak ada satupun kuasa yang dapat mengalahkan dia, yang dapat menggoncangkan dia, yang dapat membuat kerajaannya tergoncang. Kita ada di dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya dia bilang jangan takut. Orang dunia kenapa mereka takut? Orang yang tidak percaya kenapa mereka takut? Kenapa mereka merasa gentar? Kenapa mereka merasa terancam?
Amsal berkata, orang kaya menjadikan kekayaannya adalah benteng. Orang kaya menjadikan kekayaannya adalah perlindungan. Tapi saya mau katakan, perlindungan orang percaya adalah nama Tuhan Yesus Kristus yang perkasa, yang agung dan mulia. Itu sebabnya dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Mazmur pasal 23 ayat 3. Ini yang dikatakan oleh Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut karena engkau yang besertaku. Jadi saudara, di tengah dunia yang sedang dilanda berbagai kesulitan, kesukaran, ada banyak pemimpin yang sedang ketakutan. Orang-orang yang merasa diri kaya, berduit, sekarang lagi ketakutan. Tetapi saya mau katakan kepadamu, jangan takut, jangan takut, jangan gentar. Tuhan yang menjadi perisaimu. Saya senang sekali dapat berdiri, dapat menyampaikan kebenaran ini kepada saudara. Karena saya sedang menyadarkan saudara, membuat saudara mengerti bahwa siapa yang berdaulat atas hidup saudara. Bahkan helai rambutmu sekalipun, saudara, sehelai rambutmu tidak akan jatuh tanpa diketahui oleh Tuhan. Jadi tarikan nafasmu, langkah kakimu, gerakan tanganmu, semua bagian tubuhmu ada dalam pengawasan, ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memagari engkau dengan darah anak domba Allah. Kedua, jadilah tenang. Kalau pertama saya katakan jangan takut, kedua jadilah tenang. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Saya akan bacakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ketenangan bukan hal yang mudah di tengah goncangan. Saya pernah berbicara tentang hal ini. Menjadi tenang di saat situasi yang sedang tergoncang itu bukanlah sesuatu yang mudah. Tapi saya mau katakan kepada saudara, bagi manusia mungkin saja ini mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagaimana Pak Pendeta saya bisa tenang kalau logistik saya, kebutuhan hari-hari saya untuk makan dan minum semakin hari semakin menipis. Bagaimana Pak Pendeta saya bisa tenang dalam kondisi seperti ini? Saya tidak bisa bergerak, bekerja secara leluasa untuk mendapatkan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan saya. Bagaimana Pak Pendeta saya bisa tenang? Tabungan saya di bank selalu kami harus ambil untuk memenuhi kebutuhan saya. Bagaimana Pak Pendeta saya bisa tenang kalau usaha yang saya sedang kembangkan, jalankan tidak dapat saya jalani, tidak dapat saya operasikan, di toko saya tidak bisa saya buka, rumah makan, restoran saya tidak bisa buka. Karena kalaupun dibuka pengunjungnya sedikit. Saya mau kasih tahu kepada saudara, jadilah tenang. Kenapa Tuhan berkata jadilah tenang? Saudara bisa bayangkan di saat situasi lagi dalam keadaan tenang, lalu ada satu orang berkata kepadamu, berkata demikian, jadilah tenang. Itu artinya apa? Dia datang untuk menolongmu. Dia datang untuk memberikan engkau jalan keluar. Dia datang kepadamu untuk memberikan kekuatan kepadamu. Dia datang untuk memberitahukan kepadamu bahwa keadaan yang sedang terjadi bukanlah ancaman, bukanlah yang membuat engkau terancam. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus, ketika dia datang kepada para murid-muridnya yang dalam ketakutan, saat dia ditangkap, disalibkan, mereka semua ketakutan. Dia datang di situ dan dia berkata kepada para murid, tenang, jangan takut. Kenapa dia suruh tenang? Karena itu artinya dia sedang ambil alih semua. Dia sedang atur semua. Bisa saja engkau tidak kerja, tetapi Tuhan yang bekerja. Bisa saja engkau ada di rumah, tetapi Tuhan yang menjalankan
menjalankan tokomu, Tuhan yang menjalankan usahamu. Pak Pendeta, bagaimana itu terjadi? Saya mau katakan kepada saudara, di dalam Injil Lukas pasal 5, saat Tuhan Yesus jumpa dengan Petrus, waktu dia datang, Petrus dalam keadaan gagal. Dia sementara membersihkan jalannya, dia dalam keadaan murung, dia telah sepanjang malam berjuang untuk menangkap ikan, dan dia bersusah-susah payah telah berjuang untuk supaya mendapatkan penghasilan. Tapi paginya dia tidak mendapat apa-apa. Saat Yesus datang, Yesus menggunakan perahunya, Yesus berkhotbah dari perahunya, Yesus mengajar dari perahunya. Lalu Yesus berkata, sekarang bertolaklah lebih jauh, tebarkan jalamu. Dan dia mendapatkan banyak sekali ikan. Ada beberapa perahu harus datang untuk membantu dia, untuk supaya ikan itu dapat dimuat ke dalam perahu yang begitu banyak. Ikan itu begitu banyak. Apa ini artinya, saudara? Hari-hari ini saudara disuruh tenang. Hari-hari ini saudara disuruh berdoa. Hari-hari ini saudara disuruh untuk datang berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan sedang ambil alih usahamu. Apa yang engkau rasa hilang, apa yang engkau rasa kurang, bisa aja setelah ini engkau akan melihat hasil berlipat-lipat ganda. Hasil yang lebih daripada apa yang engkau usahakan bertahun-tahun. Hanya dalam kurun waktu, dalam 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, Tuhan pulihkan secara luar biasa. Kenapa? Karena engkau, di saat engkau tenang, Tuhan bekerja buat saudara. Di saat engkau tenang, Tuhan bertindak kepada saudara. Di saat engkau tenang, Tuhan bergerak melakukan hal yang luar biasa bagi saudara. Jadi jemaat Tuhan, jadilah tenang. Rasanya saya terlalu bersemangat, tapi adalah gairah yang terbesar dalam hidup saya. Jika jemaat Tuhan dapat menangkap kebenaran yang menjadi jaminan atas hidup kita di dunia ini, dan menyelamatkan kita bahkan sampai pada kekekalan. Ini bagian yang terakhir yang saya mau bagikan kepada saudara. Pertama, jangan takut. Kedua, jadilah tenang. Dan yang terakhir adalah kita waspada atau berjaga-jaga. Saya mengajak kita melihat Markus pasal yang 13 ayat yang ke-37. Yesus katakan begini. Apa yang kukatakan kepadamu? Kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Dalam terjemahan yang lain, waspadalah. Saudara, waspada artinya memiliki kesadaran penuh. Artinya saudara tidak terbuai. Artinya saudara sangat sadar betul apa yang sedang terjadi. Itu artinya apa, saudara? Artinya begini, kenapa Tuhan suruh kita berjaga-jaga di dalam iman? Artinya bahwa kita tidak tahu bagaimana Tuhan melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kita tidak tahu kapan dia hadir untuk mengambil alih segala sesuatu. Kita tidak tahu bagaimana dia melakukan hal-hal yang ajaib. Bahkan kita tidak tahu kapan dia datang. Tetapi kalau kita terus berjaga-jaga, kita sadar dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita sadar terus-menerus mengetahui bahwa keadaan ini sedang ada di ujung akhir zaman. Kita mengerti bahwa situasi ini adalah kesempatan bagi kita menenangkan diri di hadapan Tuhan sambil tetap berjaga-jaga. Berjaga-jaga terhadap penyesatan, berjaga-jaga terhadap segala dosa-dosa dan kebiasaan-kebiasaan yang jahat yang tiba-tiba menggoda kita untuk supaya jatuh dalam dosa. Berjaga-jaga terhadap segala bentuk gangguan, ancaman kuasa kegelapan. Kenapa kita harus diam di rumah? Salah satu tujuannya adalah berjaga-jaga. Kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, betul kita percaya itu. Tetapi juga kita harus menaruh sikap hati kita untuk percaya terus-menerus, sepenuhnya berserah dan bergantung kepada Tuhan. Supaya kita tetap berdoa, supaya tetap kita mencari kebenaran firman Tuhan. Supaya kita tetap setia untuk menjadi berkat buat orang lain. Itu tandanya saudara tetap terjaga, tetap terbangun, tidak terbuai, tidak tidur, tetapi saudara tetap terjaga. Siap kapanpun dipanggil untuk melayani, siap kapanpun dipanggil untuk memberkati, siap kapanpun dipanggil Tuhan menjadi Allah Tuhan. Saudara siap dan berjaga-jaga. Saya percaya Tuhan
Allah kita yang ajaib, Allah yang setia, mendengar dan menjawab doa kita. Jadi saudara, saya merewind dalam beberapa menit sebelumnya bahwa akhir zaman akan datang masa yang sukar. Ini peringatan yang sudah 2000 tahun ditulis, tapi kemudian diangkat hari ini buat kita. Bagaimana kita meresponi keadaan ini? Pertama, kita jangan takut. Kedua, kita jadi tenang. Ketiga, kita tetap berjaga-jaga. Saudara, apa yang saudara rasakan? Apa yang saudara alami? Mungkin Bapak Gembala tidak tahu apa yang sedang engkau hadapi. Mungkin keluarga, saudaramu, bosmu tidak mengerti apa yang sedang engkau hadapi. Mungkin kekurangan, mungkin kesukaran, mungkin juga engkau merasa bahwa tidak ada orang yang peduli kepadamu. Ingat, burung pipit itu berharga. Tidak ada satupun rambut sehelai rambut pun jatuh tanpa Tuhan tahu. Semua Tuhan tahu. Semua Tuhan lihat. Dia yang berdaulat atas hidupmu. Dia yang berkuasa atas hidupmu. Sepenuhnya hidupmu ada dalam tangan Tuhan. Hari ini, sebagai hamba Tuhan, saya memiliki beban, gairah yang kuat untuk membawa saudara di hadapan Tuhan. Berdoa buat saudara. Dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam tekanan, saya mau berdoa buat saudara. Mungkin ada di antara saudara yang sakit. Mungkin ada yang di antara saudara yang lagi ketakutan. Mungkin saudara mulai ada hilang pengharapan. Mungkin saudara berkata dan bertanya kepada Tuhan, saudara sudah tidak tahu apa lagi yang saudara harus lakukan, apa yang saudara hadapi. Saya mengajak saudara, mari tutup matamu, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Saya mau berdoa di ujung pemberitaan firman Tuhan ini. Di saat saya berdoa buat saudara, taruh tanganmu di dadamu, dan biarlah saudara datang kepada Tuhan. Panggil nama Yesus, nama yang menjadi jaminan. Nama itu diberikan kepada saya dan saudara sebagai jaminan bagi kita bahwa nama itu menjadi nama yang penuh kuasa. Oleh karena namanya, kata Mazmur Daud dalam Mazmur pasal 23, oleh karena nama Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Oleh karena namanya. Jadi karena namanya telah diberikan kepadamu, nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup matamu, taruh tanganmu di dada. Saya berdoa. Bersama-sama ikuti apa yang saya katakan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami setelah mendengarkan firman-Mu, kami tahu bahwa segala sesuatu yang sedang terjadi sudah ditetapkan, sudah ditulis oleh kebenaran-Mu bahwa ini akan terjadi. Dan hari ini kami diajar untuk mengerti bahwa kami harus siap menghadapi keadaan-keadaan ini. Kami jangan takut, kami tidak perlu takut, kami tetap tenang, kami tetap berjaga-jaga, menjaga diri kami, menjaga roh kami, menjaga jiwa kami untuk tetap ada sepenuhnya dalam pengharapan kepada Tuhan. Dan hari ini kami mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan, di dalam nama Yesus kami terlepas, di dalam nama Yesus kami dibebaskan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dipulihkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami disembuhkan, di dalam nama Tuhan Yesus kami disegarkan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mendapatkan pengharapan yang baru, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dikuatkan. Bahkan hari ini di dalam nama Yesus kami akan bangkit berdiri di tengah dunia. Kami menjadi alat Kristus bagi dunia, menjadi terang di dalam nama Yesus. Dan kami terima kebenaran ini, kami taruh di dalam hati dan pikiran kami, menguasai hidup kami sepenuhnya. Dan kami mau berkata dalam iman, Tuhan Yesus Kristus Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, Juru Selamat kami, Pencipta serba sekalian alam, adalah Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami. Dan hari ini kami mau katakan, kami hidup di dalam kerajaan Allah. Kami hidup di dalam semua sistem kerajaan Allah. Kami hidup dalam jaminan kerajaan Allah. Kami hidup dalam kuasa, kemuliaan, kekuatan kerajaan Allah. Sehingga dunia dapat melihat kami bergerak dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan kepada kemenangan, dari iman kepada iman, yang menuntun kami sampai kepada kepenuhan Kristus yang sempurna. Dan kami hidup bersama
bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum saya serahkan kepada pembawa acara, kepada Bapak Gembala yang akan memimpin perjamuan asa yang kudus, kita akan nyanyikan pujian penyembahan ini. Kita akan nyanyikan bersama saudara. Haleluya. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur kalau kebenaran firman Tuhan hari ini memperingatkan kita bahwa di hari-hari yang akan datang ada masa-masa yang sukar. Bahkan Yesus memperingatkan pada setiap peristiwa akhir zaman akan terjadi hal-hal yang mengerikan. Ada begitu banyak cara Tuhan untuk menolong setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini, sekaligus kita merayakan Paskah, kebangkitan Kristus, menjadikan kepercayaan kita tidak sia-sia. Sekalipun kita menghadapi berbagai macam kesukaran, sekalipun tantangan besar ada dalam kehidupan kita, percayalah, kita mampu menghadapi masa-masa sukar itu. Kita mampu karena Tuhan sudah menjadikan setiap kehidupan orang percaya kepada Dia tidak menjadi sia-sia. Kebangkitannya bukan mitos. Kebangkitannya adalah satu peristiwa sejarah yang benar bahwa Yesus bangkit. Kami berdoa untuk perjamuan kudus Tuhan. Mari kita angkat perjamuan kudus kita. Tuhan, kami ingin mengadakan perjamuan kudus. Kami berdoa untuk perjamuan kudus roti dan air anggur. Biarlah terjadi persekutuan dengan Engkau, sehingga di dalamnya sungguh terjadi ada kuasa Tuhan. Ketika terjadi persekutuan dengan Engkau, maka tubuh dan darah Kristus yang akan menjadi satu kesempurnaan bagi kami. Satu keteguhan, kemenangan yang terjadi bagi setiap orang yang mengambil perjamuan kudus. Kami mengangkat tubuh Kristus ini yang sudah terpecah-pecah karena dosa dan pelanggaran kami sebagai manusia. Kami percaya ketika kami masuk dalam perjamuan kudus, maka kuasa dan mujizat Tuhan kami terima dan kami alami sebagaimana apa yang dikatakan dan dijanjikan dalam kebenaran firman Tuhan. Kami terima berkat perjamuan kudus lewat tubuh Kristus. Kami makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kami angkat cawan perjanjian. Darah Kristus yang menjadi materai perjanjian baru, yang mensahkan semua janji-janji kebenaran firman-Mu. Lewat darah-Mu, kami juga sebagai ahli waris. Maka dari itu Tuhan, kami angkat di hadapan-Mu. Kami terima berkat perjamuan kudus yang sudah Engkau kerjakan di kayu salib. Kami minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima itu. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur lewat firman yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Kami percaya masa-masa yang sukar kami bisa menghadapi itu Tuhan. Lewat kami berdoa kepada Engkau Tuhan. Kenapa kami berdoa? Karena kepercayaan kami merupakan percaya yang tidak sia-sia. Itulah sebabnya kepercayaan yang tidak sia-sia. Kami tidak ragu akan pertolongan-Mu Tuhan. Lewat kepercayaan yang tidak sia-sia melalui kebangkitan-Mu Tuhan. Sehingga kami Tuhan tetap membuka tangan untuk mengasihi Engkau, melayani Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang bangkit dari kematian Tuhan. Kebenaran-Mu mengajarkan supaya kami terus tetap memuliakan Engkau Tuhan. Sekalipun keadaan kami tidak menyenangkan, sekalipun kesusahan, tapi kami tetap terus Tuhan memuliakan Engkau sebagai Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kebangkitan-Mu membuat kami tenang di dalam Engkau Tuhan. Membuat hati kami teduh. Kami bersyukur. Dalam keadaan seperti ini kami merayakan kebangkitan-Mu. Tapi iman kami tidak pernah kendul. Iman kami tetap kuat. Karena Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Allah yang berkuasa. Kami berdoa, biarlah berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan jemaat Tuhan. Terimalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita sudah mengakhiri ibadah kita dan perjamuan kudus. Biarlah kiranya berkat-berkat perjamuan kudus menyertai kehidupan saudara dan sidang jemaat semua yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see now. Oh, I can see the
saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita kedahkan tangan kita. Kami mengedahkan tangan di hadapan-Mu Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan yang kami terima. Kesukaran apapun Tuhan, kami percaya. Karena kami percaya melalui kebangkitan Kristus. Kepercayaan kami tidak sia-sia. Kami mampu mengatasi bukan karena kekuatan apa yang ada dalam kehidupan kami. Tetapi karena Kristus yang ada dalam kehidupan kami. Kami mengedahkan tangan di hadapan-Mu. Biar kiranya Tuhan yang tahu seluruh isi hati kami. Kemampuan dan kekuatan kami di dalam iman kami. Biarlah kiranya Engkau tilik. Melalui Roh-Mu yang kudus, Engkau memampukan kami untuk tetap kami berada dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga hidup kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita mengucap syukur pada saat pagi hari ini. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang akan mencurahkan berkat-berkat dalam kehidupan rohani saudara, sehingga hidup rohani saudara dalam masa apapun semakin intim dengan Tuhan. Dalam keadaan apapun saudara tetap mengalami perkara-perkara keajaiban dan kedahsyatan bersama dengan Tuhan, sehingga hidup saudara mengalami janji-janji Tuhan. Pulanglah juga dengan berkat-berkat terimalah juga dengan berkat-berkat secara jasmani, diberkati dengan damai dan sejahtera Tuhan. Lewat damai dan sejahtera Tuhan, sehingga hidup saudara menerima satu kekuatan, tetap berjalan dalam kebenaran firman-Nya, tidak lagi mudah rasa khawatir, dan terimalah juga berkat-berkat secara kesehatan daripada Tuhan ada dalam kehidupan saudara. Bahkan berkat-berkat ekonomi dicurahkan dalam hidup rumah tangga saudara, dalam keluarga saudara, dalam anak-anak saudara, dalam cucu-cucu saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam usaha saudara. Dari Maranatha sampai saat ini, dari saat ini sampai Maranatha gereja Tuhan kedua kali. Terimalah berkat Tuhan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.